Tips memilih ikan Cardinal tetra yang berwarna-warni. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Cardinal tetra adalah ikan yang sangat indah dengan aksen merah pekat yang berasal dari sungai tropis di Amerika Selatan. Memelihara ikan ini bisa bermanfaat, tetapi terkadang cukup ribet. Terlepas dari tantangan itu, mereka menjadi semakin lebih menarik bagi penggemar akuarium dari semua tingkatan. Nama lain yang kadang-kadang mereka gunakan adalah neon tetra merah. Jadi berhati-hatilah saat mencarinya di toko ikan hias lokal. Cardinal tetra bisa menjadi ikan pemula yang sangat baik, tetapi mereka membutuhkan perawatan yang benar untuk memastikan mereka tetap sehat, bahagia, dan berumur panjang. Channel Ekor 7 akan membahasnya. Jadi klik subscribe dulu ya channel kesayangan kita ini. Asal-usul. Cardinal tetra, nama ilmiahnya Paraceyrodon axelrodi, adalah ikan air tawar populer yang berasal dari sungai Orinoco dan Negro yang elegan yang melewati Amerika Selatan. Mereka datang dari dalam bagian timur sungai di seluruh Venezuela, tetapi para peneliti telah mengamati mereka sampai sejauh barat ke Kolombia. Sungai-sungai di hutan hujan ini tetap lestari oleh landscape padat di sekitar mereka, melindungi mereka dari sebagian besar cahaya dan angin. Ini memungkinkan air menjadi tenang dan jernih yang disukai Cardinal tetra. Ini adalah ikan sosial yang dapat dikelompokkan ke dalam kawanan yang jumlahnya mencapai ratusan. Air transparan mempermudah mereka untuk bergaul dengan ikan lain dan mengembangkan kawanan mereka ke skala besar. Sejarah domestikasi. Ikan cerasiform spesifik ini secara resmi dikategorikan pada tahun 1956 oleh ichthyologis Amerika, Leonard Peter Schultz, menentukan dengan tepat kapan ikan ini mulai dipelihara di akuarium rumah adalah hal yang sulit. Hobi memelihara ikan telah berlangsung selama ribuan tahun. Meskipun penghobi ikan purba lebih suka memelihara ikan koi, ikan mas, dan ikan cupang. Cardinal tetra terkenal di komunitas pemelihara ikan, tetapi sampai saat ini mereka tidak sepopuler neon tetra karena mereka agak sulit untuk dibiakkan. Selama bertahun-tahun, para peternak telah mengusahakan cara-cara yang lebih efektif untuk membiakkan stok indukan yang stabil dari Cardinal tetra, dan sampai ada peningkatan popularitas. Sekarang mereka ditemukan di toko ikan khusus seharga sekitar 5 ribuan untuk satu ekor ikan yang sehat. Namun karena biaya tambahan untuk pembibitan dan pemeliharaan burayak, kebanyakan ikan yang ditemukan di toko terus ditangkap secara liar. Ini adalah topik perdebatan sensitif untuk akuaris, apakah etis untuk menangkap ikan liar? Tetapi banyak penduduk setempat Venezuela dan Kolombia bergantung pada industri ini. Penampilan Cardinal tetra. Cardinal tetra mendapatkan nama mereka dari bagian perut berwarna cerah kardinal mereka yang mengalir secara horizontal di sepanjang tubuh ikan, berdarah ke bagian ekor. Di atas garis merah adalah garis biru, berwarna-warni yang berpapasan dengan garis merah sejajar, berhenti tepat sebelum ekor tanpa warna merah.
Mirip dengan ikan tetra lainnya, garis biru berubah warna tergantung dari sudut pandang ikan dilihat. Perubahan warna kaleidoskopik ini berasal dari pigmen kromatofor yang berarti mengandung sel-sel pemantul cahaya yang ketika diterangi akan menghasilkan warna biru yang menakjubkan. Pada perut bagian bawahnya ada sapuan lembut warna putih transparan. Selebihnya tubuh mereka transparan, termasuk sirip mereka. Jika dibandingkan dengan ciri-ciri fisik neon tetra klasik, garis merah kardinal tetra lebih menonjol dan membentang di seluruh tubuh. Agak sulit untuk mengetahui perbedaannya pada pemelihara ikan yang tidak terlatih. Jadi, perhatikan panjangnya garis merah. Pengaturan dan persyaratan optimal akuarium. Kardinal tetra relatif mudah dirawat, asalkan akuarium sudah di-set-up dan matang sebelum ikan dimasukkan. Persentase tinggi dari ikan ini yang masih ditangkap secara liar di Amerika Selatan menyebabkan mereka menjadi kurang adaptif terhadap akuarium yang tidak memenuhi kebutuhan mereka. Jika Anda ingin memelihara kardinal tetra, hal yang pertama harus dilakukan sebelum membeli ikan ini adalah menyiapkan akuarium setidaknya 1 minggu sebelumnya. Ini adalah langkah krusial kecuali jika mereka diperkenalkan sebagai ikan baru ke akuarium yang sudah mapan berisi ikan lain. Dengan melakukan ini, akuarium secara bertahap akan mapan dan menjadi ekosistem yang tepat yang dibutuhkan ikan jika mereka ingin berkembang. Untuk memulainya, hal pertama yang harus dikerjakan adalah mengatur air ke kondisi asam lunak dengan kimia stabil. Ikan ini membutuhkan pH 6 dan kesadaran air tidak boleh lebih tinggi dari 4. Penggantian air mingguan rutin sekitar 25% dari akuarium diperlukan untuk menjaga ekosistem tetap ideal. Lebih dari itu dapat menyebabkan masalah dengan kimia air dan menyebabkan penyakit. Penting juga untuk berhati-hati dengan mengolah air tawar sebelum dimasukkan ke dalam akuarium. Memperkenalkan air dalam suhu yang salah atau kimia yang tidak tepat dapat mengejutkan kardinal tetra dan menyebabkan mereka sakit atau mati. Ukuran akuarium yang ideal adalah tidak kurang dari 75 liter untuk satu kawanan ikan sehat yang sedikitnya berisi 6 ekor ikan. Memelihara kurang dari 6 ekor dapat menyulitkan ikan untuk bergerombol bersama, yang menyebabkan ikan stres. Idealnya, kawanan ikan yang sangat baik akan bisa berumur sampai lebih dari 12 tahun karena ini adalah spesies yang sangat sosial. Ini adalah ikan yang damai yang membutuhkan banyak ruang untuk berenang bersama. Jika tidak, mereka akan menjadi marah dan bisa kehilangan warna cerahnya. Persyaratan dasarnya adalah pH 5 hingga 6 asam lembut, suhu 22 hingga 27 derajat Celcius, kekerasan 2-4 DGH, ukuran kawanan minimal 6 ekor, dan ukuran 1,5 hingga 2 inch atau 3,8 hingga 5 cm. Ukuran akuarium minimum 75 liter. Penggantian air 25% mingguan. Persyaratan kualitas hidup. Mendekorasi akuarium untuk kardinal tetra sama pentingnya untuk kesehatan ikan sebagaimana kimia air yang tepat. Aktivitas umum mereka adalah berenang di sekitar akuarium bersama-sama, tetapi menyediakan tempat berlindung jika mereka takut sangat penting. Tempat tinggal yang ideal bagi mereka adalah tanaman yang tersebar di seluruh penjuru akuarium. Tapi berhati-hati agar tidak membuat akuarium terlalu penuh sesak ya. Tujuannya adalah memberi mereka pilihan untuk berlindung, sambil masih memberi mereka cukup ruang untuk berenang. Sebagian besar pencahayaan akuarium standar sudah cukup baik untuk ikan ini,
kecuali jika Anda berniat untuk membiakkan mereka atau memasangkannya dengan tanaman hidup. Mengembangbiakkan ikan ini membutuhkan banyak perhatian ekstra untuk pengaturan akuarium, suhu, kimia, dan meniru lingkungan alami mereka untuk membuat mereka merasa nyaman. Tanaman hidup juga memiliki persyaratan sendiri untuk tetap hidup dan sehat. Tetapi, jika dipasangkan dengan tanaman hidup, Cardinal tetra biasanya akan beradaptasi dengan persyaratan pencahayaan spesifik tanaman hidup selama itu tidak terlalu terang. Makanan. Memberi makan ikan ini mudah dan murah. Mereka adalah omnivora dan dapat menerima sebagian besar makanan yang disediakan untuk mereka. Satu-satunya yang mereka butuhkan adalah kandungan vitamin yang tinggi. Jadi disarankan untuk memberi mereka makanan yang beragam. Memberi makan makanan serpih generik paling hemat biaya, tetapi pertimbangkan untuk menambahkan makanan beku atau hidup sebagai suplemen dalam makanan mereka untuk membantu mencapai kebutuhan vitamin mereka. Untuk memastikan mereka bisa makan dengan baik, beri makan ikan dewasa 2 kali sehari. Beri mereka makanan yang bisa mereka habiskan dalam 2 menit. Jika mereka tidak menghabiskan makanan, bersihkan sebelum itu rusak dan membusuk di dalam air. Makanan sisa dapat menyebabkan bakteri jahat terbentuk dan bisa membuat ikan sakit. Masa hidup. Umur tipikal berbeda untuk ikan tangkapan dan ikan liar. Di alam liar, Cardinal tetra dianggap ikan tahunan yang memiliki kehidupan singkat, sekitar 1 tahun. Di akuarium, umur rata-rata mereka meningkat menjadi sekitar 3 hingga 6 tahun. Setelah lahir, spesies tetra ini membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 minggu untuk menunjukkan warna dan setidaknya 7 bulan untuk menjadi dewasa secara seksual. Ikan yang dapat hidup bersama dengan Cardinal tetra. Menemukan teman seakuarium itu mudah, selama kita mengingat satu aturan. Jangan mencampur ikan yang makan ikan kecil dengan tetra. Ikan besar perlu dihindari, karena tetra adalah ikan ramping kecil yang mudah dimakan oleh ikan yang memiliki mulut besar. Ikan lain yang harus dihindari adalah ikan yang sangat teritorial, karena mereka akan menggertak dan mengintimidasi tetra. Namun ikan yang lebih kecil seperti cupang bisa sangat agresif dan membuat mereka stres. Terkadang ikan tetra dan cupang bisa hidup bersama jika akuarium cukup besar dan pengaturannya benar. Tetapi Anda masih perlu bekerja keras untuk menyeimbangkan jumlah perairan terbuka dan ruang persembunyian di dalam akuarium. Pasangan akuarium yang cocok untuk Cardinal tetra adalah ikan kecil lain yang damai seperti jenis tetra lainnya, udang hantu, zebra danio, dan jupi. Memastikan ada ruang yang cukup untuk setiap ikan dan semua kebutuhan ikan terpenuhi adalah dasar yang penting ketika Anda mencoba membuat akuarium komunitas. Itulah pembahasan kami seputar ikan Cardinal tetra. Jangan lupa untuk terus follow channel Aquatic 7 ini ya.